Haji maknanya adalah menyengajakan sesuatu. Sebagian mengatakan pada tahun ke-6 Hijriah dan sebagiannya lagi mengatakan pada tahun 9 Hijriah. Haji itu wajib sekali seumur hidup bagi orang yang mampu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 97 yang artinya haji adalah kewajiban bagi manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan haji ke Baitullah. Sabda Rasulullah SAW mengatakan Islam itu ditegakkan atas 5 dasar. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah dan Muhammad itu utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat 5 waktu. Yang ketiga, membayar zakat. Syarat wajib haji yang pertama, Islam. Tidak wajib bagi orang kafir dan tidak sah baginya mengerjakan haji. Yang kedua, berakal. Tidak wajib bagi orang yang tidak berakal ataupun yang tidak berakal sehat untuk melakukan ibadah haji. Yang ketiga, balik. Tidak wajib bagi anak-anak untuk melaksanakan ibadah wajib haji. C. Rukun dan wajib haji. Rukun haji yang pertama, ihram, yaitu berniat untuk melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Yang kedua, hadir di lapangan Padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan dari hingga tergelincirnya matahari, atau waktu zuhur tanggal 9 bulan haji sampai terbit fajar tanggal 10 bulan haji. Ketiga, tawaf ataupun mengelilingi Ka'bah. Dan yang keempat, sa'i, yaitu berlari-lari kecil di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Mikot dalam ibadah haji. Ada 2 macam mikot, yaitu mikot zamani. Mikot zamani adalah batas waktu pelaksanaan haji yang dimulai sejak tanggal 1 Syawal hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Mikot zamani merupakan ketentuan waktu untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, mikot makani. Mikot makani merupakan batas tempat untuk memulai ihram haji atau umroh. Pengertian lainnya bisa juga berarti ketentuan tempat di mana seseorang jemaah harus memulai niat haji atau umroh. 5 tempat lokasi mikot makani. Yang pertama, Zulhulaifah atau Bir Ali. Yang kedua, Zuhfah. Yang ketiga, Kornul Manazil atau As-Sa'il. Yang keempat, Yalamlam. Yang kelima, Zatu Irqin. Larangan-larangan haji. Yang pertama, mengenakan pakaian berjahit. Yang kedua, menutup kepala bagi laki-laki. Yang ketiga, menutup wajah bagi perempuan. Yang keempat, mencukur rambut atau bulu. Yang kelima, memotong kuku. Yang keenam, mengenakan wewangian. Yang ketujuh, membunuh binatang buru. Yang ke-8, melangsungkan akad nikah. Dan yang ke-9, berhubungan badan. Serta yang ke-10, bermesraan dengan syahwat. Macam-macam dam. Dam karena bersenggama dalam keadaan ihram sebelum tahallul pertama, yaitu dikenakan antara lain: yang pertama, menyembelih seekor unta atau lembu atau 7 ekor kambing. Yang kedua, bila tidak menyembelih, ia wajib bersedekah kepada fakir miskin berupa makanan yang seharga dengan lembu atau unta. Yang ketiga, bila tidak sanggup, ia harus berpuasa sebanyak harga unta dengan perhitungan setiap 1 mud atau lebih dari 0,8 kilo daging tersebut. Ia harus berpuasa selama 1 hari. Dam karena melanggar salah satu larangan haji sebagai berikut. Yang pertama, mencukur rambut. Yang kedua, memotong kuku. Yang ketiga, memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki. Yang keempat, memakai minyak rambut. Yang kelima, memakai wangi-wangian. Yang keenam, bersenggama sesudah tahallul pertama. Maka dikenakan antara lain: 1. Menyembelih seekor kambing. Yang kedua, berpuasa 3 hari.
Yang ketiga, bersedekah 3 gantang atau 9,3 liter makanan kepada 6 orang fakir miskin. Yang ketiga, dam karena melaksanakan haji tamattu atau qiron. Dendanya adalah sebagai berikut. 1. Menyembelih seekor kambing. Dan yang kedua, jika tidak mampu, ia wajib berpuasa 10 hari, 3 hari dikerjakan di tanah suci, dan 7 hari dikerjakan di tanah air. Yang keempat, dam karena meninggalkan salah satu wajib haji. Dendanya sama dengan melakukan haji tamattu atau qiron. Yang kelima, dam karena berburu atau membunuh binatang buruan. Dendanya yaitu antara lain, yang pertama menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang yang diburu. Yang kedua, bersedekah dengan fakir miskin seharga binatang tersebut. Yang ketiga, berpuasa sebanyak harga binatang tersebut. Setiap 1 mud wajib berpuasa. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.